Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita kembali lagi di podcast Semansa Ungaran, mereview podcast yang kemarin tentang podcast PTN dan PTS. Selanjutnya tentang podcast SNPTN. Kali ini podcast tentang motivasi belajar di era pandemi, bisa untuk semuanya, kelas 10, 11 dan 12, juga untuk yang lainnya. Karena di sini kita akan membahas motivasi secara keseluruhan, bagaimana kita di era pandemi ini dengan belajar PJJ atau pembelajaran jarak jauh dapat termotivasi untuk senang belajar atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dr. Anda Anasaiah, guru senior BK SMA Negeri 1 Ungaran. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Ibu, di sini motivasi belajar di era pandemi. Motivasi belajar menurut Ibu apa? Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk semuanya. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini memang kita memerlukan gairah, semangat untuk bisa belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi, karena memang di masa pandemi ini kadang-kadang seseorang, terutama siswa itu mengalami kejenuhan di dalam belajar. Sebenarnya definisi motivasi sendiri itu suatu dorongan dari dalam diri kita, dari dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu yang kita harapkan. Dalam hal ini tentunya ada kegairahan untuk mencapai tujuan di dalam belajar. Gitu, Putari? Oh iya. Bagi kalian yang motivasinya rendah bisa semangat, terutama dari dalam diri ya Bu ya. Betul. Diri sendiri yang Iya. paling utama. Kalau yang lain itu hanya pendukung, hanya memfasilitasi saja. Di sini bagaimana bila motivasi belajar rendah Ibu? Waduh, ini sangat disayangkan sekali Iya. kalau misalnya kita memiliki motivasi belajar yang rendah. Karena biasanya kita tidak merasa semangat, tidak merasa antusias di dalam belajar. Kemudian juga biasanya kalau siswa yang memiliki motivasi yang rendah biasanya tuh lebih suka di luar atau tidak mengikuti kelas, misalnya ada PJJ kemudian mengabaikan kelas PJJ, kemudian merasa cepat bosan Bu. Iya, apalagi di era pandemi ini ya Bu ya, di era COVID ini yang siswa harus selalu di rumah, harus di rumah. Kalau keluar kan yang penting-penting saja gitu. Kadang-kadang di rumah karena kebanyakan makan, kadang-kadang juga mengantuk kalau motivasinya rendah. Kemudian pasif ya. Kemudian susah kalau misalnya ada tugas itu susah untuk segera mengerjakan tugas, sehingga tertunda-tunda. Nah, ini banyak dialami oleh siswa-siswa kita dalam mengikuti PJJ. Itu kalau kita misalnya memiliki motivasi yang belum kuat. Bagaimana mengantisipasi agar kita semangat ya Bu ya, kita mempunyai motivasi yang tinggi itu bagaimana? Oh iya, sebenarnya untuk meningkatkan motivasi itu ada indikator-indikatornya yang mudah saja sebenarnya. Terutama kita itu selalu ingat bahwa dalam belajar itu kita juga harus tekun. Ada ketekunan di sini. Jadi kita tidak bisa berharap hasil yang instan, tetapi step by step semua pembelajaran itu kita ikuti dengan tekun, insya Allah nanti bisa. Kemudian kita juga harus memiliki minat yang kuat. Jadi ketajaman perhatian kita,
fokus kita dalam mengikuti PJJ ini juga akan mempengaruhi di dalam belajar. Kemudian juga kita harus memiliki rasa yang ingin selalu ulet, bekerja keras dalam menghadapi kesulitan, tidak lekas menyerah gitu. Kemudian ada kemandirian di dalam belajar, karena kalian kan sudah SMA ya, jadi kita tidak terlalu berharap banyak kepada orang tua agar mendampingi kita atau bahkan mengerjakan tugas kita. Kamu harus memiliki kemandirian untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kemandirian itu karena kita memiliki keinginan, bahwa keinginan harus berhasil di dalam belajar, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya orang tua juga akan memberikan reward, guru juga akan memberikan reward, pujian, penghargaan kepada kalian, ya. Tetapi yang intinya dalam motivasi itu dari dalam diri kita sendiri, yang dinamakan orang tuh motivasi intrinsik, ya. Nah, kalau reward, pujian itu motivasi ekstrinsik. Bagaimanapun di masa pandemi kita harus menerima ya, tentunya dengan harapan-harapan yang bahwa kita alhamdulillah masih bisa belajar walaupun dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya belajar ini tentunya kita juga harus seimbangkan pembelajaran dari guru, dan biasanya ada evaluasi. Tentunya kita bisa mengerjakan tugas-tugas, jangan menunda-nunda. Kemudian juga yang lain itu bahwa pembelajaran ini sebenarnya punya nilai, Bu. Karena nilai kita langsung ke tujuan belajar itu apa nilainya, ya. Jadi tugas kita paham dengan tugas, sebisa kita ya mencari referensi, karena sekarang tuh banyak referensi yang bisa kita gunakan baik melalui internet maupun buku-buku. Kemudian sebenarnya juga ini memiliki nilai efektif, Bu. Ya, memiliki nilai efektif di mana kita itu secara emosi itu bereaksi. Dengan pembelajaran ini bereaksi. Kita menerima itu berarti reaksi kita itu menerima itu harus dengan ikhlas. Ya kan? Berarti kalau kita ikhlas, semuanya itu pembelajaran ini akan kita alami pembelajaran ini secara senang, ya, secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Karena kita secara emosi juga kita menerima gitu, menerima keadaan seperti ini. Ya, jadi kembali lagi, mudah-mudahan guru-guru juga memahami dan siswa juga memahami bahwa tugas ini merupakan suatu tagihan yang harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Jadi mengerjakan hal yang terbaik seperti itu. Di rumah juga siswa kan selain belajar secara pengetahuan kan juga bisa mempraktekkan, ya Bu, ya, mempraktekkan apa yang didapat dari pelajaran tersebut. Betul, iya, betul. Justru misalnya seperti menanam, ya, seperti itu. Biologi ya, Iya. biologi. Sekarang ini sedang booming loh, Bu, menanam bunga. Iya. Dan itu memiliki nilai ekonomi juga sebenarnya. Selain menyalurkan hobi, juga memiliki nilai-nilai ekonomi. Gitu, bisa membantu untuk pembelajaran kita di masa yang akan datang itu. Ya, iya. Di sini dari diri siswa sendiri itu juga perlu penyesuaian diri dengan keadaan yang dulu mungkin dia di sekolah, dengan mungkin di kelas pembelajaran dia harus di rumah sendiri, ada rasa bosan tentunya. Bagaimana menghilangkan rasa bosan itu ya Bu ya? Ya, kalau bosan itu wajar sih ya, karena sudah sekian lama, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun di rumah. Ya itu tadi, jadi kita kembali bahwa kita itu memiliki cita-cita ke depan, Bu. Sehingga cita-cita ini apa yang nanti akan kita raih. Nah, tentunya kalau kita memiliki dorongan, semangat, motivasi yang kuat, insya Allah cita-cita apapun akan bisa kita raih, Bu. Jadi terus, kadang-kadang kita berbisik pada diri kita sendiri, saya anak yang rajin,
Jadi dengan motivasi-motivasi kata-kata yang positif, saya anak yang rajin, saya anak yang berhasil, Saya harus sukses. Nah, saya harus sukses. Saya harus berhasil. Betul. Membahagiakan kedua orang tua saya, masa depan saya harus saya persiapkan mulai dari sekarang. Kapan lagi? Karena gimana pun kalau kita prepare ya, punya persiapan untuk masa depan dengan dorongan yang cukup kuat, semua impian-impian kita itu insya Allah akan menjadi kenyataan. Iya. Ya, jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa semua impian itu akan terwujud kalau dalam diri kita itu selalu ikhlas, selalu memotivasi diri kita, selalu menanamkan nilai-nilai yang positif. Mungkin mau tidur, bangun tidur, bahwa kita itu bisa dan bisa. Orang lain saja bisa, kenapa kita tidak bisa seperti orang lain? Begitu, Bu. Kalau di rumah di sini kan mungkin ada gangguan ya, Bu ya. Mungkin dari adik atau mungkin masalah-masalah keluarga. Itu bagaimana Bu mengatasinya? Ya, namanya juga kita sebuah keluarga ya. Kalau di rumah itu memang kita akan selalu berhubungan dengan adik, kakak, atau bahkan keluarga besar. Nah, tentunya itu kembali bahwa kita termotivasi juga untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, bahwa ada saat-saatnya kita bersama mereka bercengkerama ya, untuk mengungkapkan kasih sayang. Tetapi di saat-saat tertentu juga kita itu tadi, Bu, punya tanggung jawab di hari-hari efektif untuk PJJ, mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Ya, karena sebenarnya Bapak Ibu guru juga sudah semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Terus mencari pembelajaran yang tepat seperti apa di masa pandemi ini, memaksimalkan fasilitas belajarnya. Gitu ya, Bu ya. Pemerintah juga ikut mendukung juga. Iya, dengan menggunakan media yang sekarang sudah semakin canggih, diberikan kuota. Betul. Murid gurunya diberikan kuota untuk pembelajaran. Iya. Yang akhirnya juga karena nanti di sekolah juga ada nilai, ya kan, maka guru juga mengadakan evaluasi untuk siswa. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya tergantung kitanya, diri kita sendiri. Ya, kalau orang lain tuh pasti selalu memotivasi, selalu memberikan semangat. Betul. Dan saya yakin pasti kalian bisa ya. Anda bisa menjadi yang terbaik ya. Jadi selalu mengambil keputusan, Bu. Selalu mengambil keputusan untuk yang terbaik. Seperti bangun tidur, Bu. Kita kalau misalnya mau bangun kan alas-alasan ya, kata orang Jawa bilang. Tapi kita memotivasi diri sendiri. Saya ini anak rajin. Saya harus bangun tidur sekarang karena akan mengikuti PJJ jam 8 misalnya. Seperti paling itu. Tidak karena hidup adalah pilihan ya, Bu. Betul. Hidup adalah pilihan, gimana kita dalam hidup ini pilih yang mana, mau rajin, mau enggak, toh nanti kita sendiri ya, Bu ya, yang akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan ya, Bu. Betul. Kalau ibu masih pengen rajin, pengen tekun ya, pengen hal-hal yang lain yang selalu berkonotasi pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang positif. Di sini selanjutnya tentang motivasi belajar, terutama motivasi diri itu orang lain, kita memerlukan orang lain ya, Bu ya, untuk memotivasi ya, memerlukan dukungan juga. Seandainya orang lain itu tidak mendukung, bagaimana ya, Bu ya? Ya kalau orang lain tidak mendukung, dalam arti di sini kan tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada masalah atau apapun yang namanya kehidupan itu kan beda. Betul. Itu bagaimana ya? Ya gini ya, karena kadang-kadang yang kita curhati kadang-kadang mungkin sedang sibuk, ya kita introspeksi diri aja. Jadi kalau misalnya
ke teman dekat kita nggak bisa, tentu bisa ke teman yang lainnya atau ke orang tua atau ke bapak ibu gurunya. Saya kira yang penting di sini adalah kerelaan dari seseorang itu untuk mengungkapkan bahwa saya ada sesuatu, mungkin ada masalah, saya tidak bisa mengerjakan PR seperti ini. Jadi ada komunikasi di sini, Kerjasama. betul. Ya, Karena di pembelajaran PJJ juga kan semacam ada komunitas juga kan Bu, ya kan? Iya. Karena komunitasnya kita memiliki komunitas. Nah di situ pandai-pandainya kita untuk mengungkapkan diri kita, tidak perlu malu. Toh yang kita ungkapkan juga yang berkaitan dengan hal-hal untuk masa depan kita sendiri, yaitu tentang pembelajaran. Iya. Jadi nggak usah malu. Mungkin di sini secara psikis Ibu, apabila kita mempunyai masalah psikis kita terganggu, itu kita mencurahkannya lewat apa? Salah satunya Sebenarnya banyak ya. Kalau pengalaman saya sendiri kan di itu sini- punya diary Iya. Bu. Jadi diary ini semacam tempolong, semacam wadah untuk mengungkapkan perasaan kita yang kadang-kadang kita malu mengungkapkan pada orang lain. Kita dengan menulis itu bisa. Kemudian juga dengan menyanyi Bu, ya kalau di kamar mandi, pokoknya ada ekspresi-ekspresi positif. Nanti kita itu akan kembali ke titik nol, ya. Kita bisa berpikir fresh lagi, ya. Kemudian Sebab, kita saat ini kan yang namanya siswa di sini kan dengan keadaan pandemi seperti ini, kebanyakan rata-rata mereka kan jiwanya itu kan terganggu ya, dalam arti ada beberapa sih saya kalau harapan kita sih jangan seperti itu, kita harus sehat secara psikis maupun secara fisik. Tapi paling tidak yang namanya kehidupan seseorang itu kan berbeda-beda. Dimana kita harus menjaga kesehatan jiwa kita, psikis kita ya, kesehatan mental itu yang kesehatan mental paling penting ya. Ya itu Bu, di dalam keluarga biasanya kan pendidikan pertama dan utama kan di dalam keluarga. Jadi saya selalu menghimbau kepada anak-anakku semua, janganlah merasa malu untuk berterus terang atau jujur berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan orang tua kita. Kalaupun tidak bisa, Bapak Ibu guru kalian yakin Siap, kok ya, siap kalau Bapak Ibu membantu guru ya, Bu, ya. Kan ya. kita masing-masing sudah memiliki kontak person ya secara pribadi, itu bisa ya, dan mudah-mudahan itu bisa membantu kalian. Misalnya kalau ada unek-unek atau permasalahan yang malu disampaikan kepada orang lain, bisa melalui kita, ya kan Bu? Iya, selalu siap. Siap, Iya. siap. Seperti bidan kita 1x24 jam, siap membantu kalian. Iya, baik. Sekarang pun kita lewat WA juga ya. Betul. Karena kalau sekarang kan untuk komunikasi langsung kan tidak bisa ya. Ya, Bu, ya. karena Kita siap situasi dan 24 jam Bu. Di betul, WA, betul. Di DM juga bisa, Iya. karena kita udah punya Instagram juga Iya. udah lama, jadi bisa DM Iya. pakai Instagram. Bisa saja. Jadi kalau misalnya kita secara mental itu sehat Bu, banyak solusi atau jalan-jalan untuk mencerahkan situasi hati kita menjadi lebih fresh, sehingga kita tidak mengalami jenuh. Ya, kesukaannya Ya, apa, gitu, hobinya apa. mungkin. Jadi sebenarnya banyak jalan. Tapi ya jangan terlalu mungkin dengan kesukaan, contoh nge-game terus ya nggak gitu ya. Nah, Bu, ya. ini termasuk nanti ya, kita dimotivasi untuk pembagian waktu Bu, pembagian waktu yang efektif dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi kita harus atur waktunya, karena kalau sudah kecanduan main game terus-terusan, maka yang lain tentu akan tersisihkan, Ya. sehingga tugas-tugasnya jadi terabaikan. Nah ini yang Itu juga kita berbahaya. iya, kita tidak inginkan seperti itu, karena tugasnya nanti tidak bisa dilaporkan ke gurunya masing-masing seperti itu. Itu Bu tentang motivasi. Jadi di sini perlu saya sampaikan lagi tentang motivasi. Yang terpenting adalah motivasi Iya, dari dalam betul. diri sendiri. Dari kita gerakan, Ya. gerakan dorongan dari diri, dalam iya, kita karena, sendiri.
di sini kita dari luar itu beberapa persen saja, hanya 20% yang dari luar. Berarti ya. 80% itu betul-betul dari dalam kita ya. ya, dari dalam diri kita, untuk dimana kita mempunyai sukses ya, mempunyai keinginan untuk sukses, untuk berhasil di masa depan. Ya, ingin membahagiakan kedua orang tua. Dan di sini orang tua adalah, atau mungkin lingkungan sekolah itu hanya pendukung saja. Yang utama adalah diri kalian sendiri. Semangat, ayo semangat. Tapi saya yakin anak-anak kita, apalagi siswa SMA Negeri 1 Ungaran itu udah tahu betul bahwa di sini tuntutannya memang harus seperti itu, dan saya yakin sekali mereka itu sudah mempunyai semangat mempunyai semangat karena mungkin di sini mereka mempunyai cita-cita yang tinggi. Mempunyai cita-cita yang tinggi, seperti ada yang ingin masuk ke Akmil, sekolah kedinasan yang lain, STAN, STIS, STSN, STIN dan lain sebagainya, atau di perguruan tinggi, di perguruan tinggi negeri yang terbaik lah. Dari kita kan banyak ya Bu ya, tahun ini ya banyak sekali ya Bu ya, hampir semuanya sudah tertampung di perguruan tinggi negeri maupun ya swasta, juga kedinasan. Kedinasan ini tidak buka ya Bu ya, karena pandemi itu ya. Paling tidak kan dipersiapkan. Ya, jadi begini Bu, sebenarnya di masa pandemi ini tidak hanya kita yang mengalami, itu harus kita pahami. Jadi semuanya itu mengalami, hampir di seluruh dunia itu mengalami, sehingga kita itu memiliki kesadaran bahwa ayo kita ini sedang diuji ibaratnya, tetapi kita tidak boleh surut keinginan kita untuk ke depan, karena nggak mungkin seperti ini terus Bu. Pasti pandemi itu akan berlalu dan kita menyongsong kehidupan yang baru dengan tujuan kita itu apa, cita-cita kita itu apa ke depan, impian kita itu apa, gitu loh Bu. Sehingga kita tidak terputus walaupun masa-masa pandemi seperti ini. Makanya PJJ tetap berlangsung. Di sini sampai mungkin nanti waktu yang ditentukan ya sampai aman gitu. Nanti kalau sudah aman kita bisa kembali lagi seperti dulu, moga-moga Insya Allah. Dan itu yang selalu dirindukan kita semua, termasuk kalian ya. Jadi kita juga rindu kalian. DM, kapan sih Bu, saya bosan. Itu mudah-mudahan sebentar lagi akan segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama ya Bu ya di sekolah, sehingga kita lebih efektif lagi bertatap muka ya. Kalian juga lebih bebas mengungkapkan aspirasi apa yang ada di pemikiran kalian. Begitu ya Bu ya. Di sini untuk yang terakhir ada yang perlu disampaikan Ibu ke semuanya. Jadi untuk semuanya saja bahwa kita semua sedang diuji di masa pandemi ini, tetapi jujur dalam hati yang paling dalam kita juga harus selalu semangat, harus selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, terutamanya untuk mencapai cita-cita kita, impian kita di masa yang akan datang. Begitu saja Ibu. Ya, tetap semangat. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast SBMPTN yang akan disampaikan oleh rekan kita yang lain. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ya Bu ya nanti. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat Instagram atau WA atau mungkin komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat.